Ya, baik. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita masih terus setia berdoa untuk pagi hari ini ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin membagikan melengkapi kebenaran firman Tuhan yang beberapa waktu sudah dibagikan oleh Pak Kris juga mengenai pemuridan ya. Nah, saya akan share ayatnya buat kita semua. Nah, pemuridan ini tentu penting sekali karena saudaraku kalau kita lihat misalnya pada waktu zaman Yesus melayani, ada banyak orang yang dilayani, saudaraku. Mukjizat banyak terjadi. Satu kesempatan ia melayani dengan memberi makan 5.000 laki-laki. Kesempatan berikutnya ada 4.000 yang diberi makan. Itu baru laki-lakinya saja hitungannya. Tetapi pada saat ada penderitaan, Yesus tertangkap, saudaraku, tidak ada yang mengikuti Yesus, ya kecuali murid-muridnya. Betapa penting, saudaraku, menjadikan orang-orang yang dilayani ini menjadi murid. Karena dengan demikian mereka menjadi orang yang kuat, yang tangguh, setia. Jadi tentu baik, tentu hal baik, terus kita melayani banyak orang, tetapi kita juga harus menjadi murid dan dimuridkan. Nah, saya akan bagikan saudaraku firman Tuhan mengenai pemuridan ini ya. Ya, baik. Firman Tuhannya ada di 2 Timotius 2 ayat yang kedua, saudaraku ya. 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ya, saudaraku, ayat firman Tuhan ini tentu adalah ayat kunci, ayat emas bagi kebenaran firman Tuhan mengenai pemuridan, menjadi murid dan dimuridkan. Nah, tetapi yang tidak terlalu dilaksanakan oleh banyak orang-orang percaya, saudara. Ya, nah saya rindu pagi hari ini betul-betul kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan, kita renungkan ini betul-betul kita pahami dan kita bisa ambil dan kita lakukan, saudaraku. Kita mengerti dan kita jalankan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, ada dua hal di sana. Nah, yang pertama saya mau bagikan bahwa firman Tuhan ini adalah saudaraku adalah satu perintah. Ya. Ini adalah perintah, bukan undangan. Untuk menjadi murid dan memuridkan adalah perintah Tuhan. Ya, tadi jelas sekali, apa yang kau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai dan cakap mengajar orang lain, katanya. Jadi itu bukan undangan, tetapi perintah. Nah, saya teringat dengan juga, saudaraku, kemarin beberapa waktu lalu kita melihat kebenaran firman Tuhan bahwa penderitaan yang luar biasa yang dialami Yesus bukan soal dia disiksa dan mati di kayu salib, tapi karena terpisah dari Tuhan. Dan saya ambil kutip ayat yang dari Yohanes 15. Nah, ada dua yang membuat kita terpisah dari Tuhan. Satu adalah karena dosa. Itu yang kita bahas sebelumnya. Dan yang kedua sebenarnya adalah karena Tuhan, karena firman Tuhan Yohanes 15 ya mengenai pokok anggur, karena orang itu tidak berbuah. Ya, Yohanes 15 ayat 1 dan 2 dan 5 sampai 6 saya bacakan untuk kita ya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, perhatikan ini, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Jadi kalau tidak berbuah
Bapa sebagai pengusaha akan memotongnya. Ya. Dan ini sama juga ketika Yesus tidak menemukan buah katanya pada pohon ara itu, lalu akhirnya pohon ara itu dikutuk dan mati, saudaraku ya. Ya. Ayat 6-nya, saudaraku ya. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ya, saya sungguh berharap setiap kita memahami ini bahwa ini adalah perintah dan ada konsekuensi. Jika kita tidak berbuah, maka katanya kita bukan hanya tidak dapat berbuat apa-apa, ayat yang 5, tetapi juga kita akan dibuang karena Bapa kita adalah pengusaha pokok anggur. Dia akan menggunting, memotong setiap ranting yang tidak berbuah untuk dibuang. Dan orang akan mengambilnya lalu dicampakkan katanya ke dalam api. Dan ini ngeri sekali. Saya berharap saya bukan menakut-nakuti Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi supaya memahami betapa pentingnya hidup kita ini bukan hanya sekedar orang percaya, tetapi harus berbuah. Kehidupan kita harus berbuah. Ini adalah suatu perintah, karena perintah ada konsekuensinya. Nah, apa itu perintahnya? Yaitu menjadi murid dan memuridkan itu. Nah, tadi yang kita baca itu 3 hal, 3 kalimat menjadi satu kalimat besar ya. Kalimat pertama, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi. Nah, artinya Tuhan mau kita mendengar. Perintahnya adalah harus mendengar karena ditulis di sana di depan banyak saksi. Terjemahan lain berbuat itu artinya mendengar secara khusus. Makanya dimuridkan ya. Kita harus dimuridkan. Bapak Ibu, engkau harus mendengar firman Tuhan secara khusus. Bukan hanya secara umum di gereja, di komsel gitu. Tetapi engkau secara khusus diberitahu tentang iman. Ya, iman Kristiani sehingga engkau menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan. Menjadi orang-orang yang yakin sepenuhnya di dalam iman Kristiani ini. Nah, itu artinya dimuridkan. Nah, kalimat yang kedua adalah ya, setelah kita mendengar, lalu perintah kedua adalah kita harus apa yang kita dengar itu katanya kita beritahukan kepada orang-orang, ya. Kita memberitahu kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Arti dapat dipercaya sampai dia dapatkan hal yang sama. Sama seperti kita mendapatkannya, orang itu harus mendapatkannya. Ini perintah yang kedua. Ini artinya kita harus melayani, harus memberitahu banyak orang, gitu ya, sampai orang itu mendapatkannya, sampai dia dipercaya, sampai dia menangkapnya. Dan sama seperti kita juga harus mendengar secara khusus, kita juga harus memberitahunya secara khusus. Makanya perlu jadi memuridkan, saudaraku. Bukan hanya sampai di situ, perintah Tuhan adalah bukan hanya menyampaikannya supaya dia memahaminya sampai dia dapat seperti kita mendapatkannya, tetapi juga mengajari dia, melatih dia sampai dia cakap mengajar orang lain. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang dilakukan oleh Yesus ketika dia membangun murid-muridnya. Ya, kita tahu murid-muridnya bukanlah siapa-siapa sebelum dia diberitahu. Sebelum dia diberitahu dengan secara khusus, ya, lalu dipercayakan, saudaraku, sampai diajari, sampai dia cakap mengajar. Misalnya Petrus, misalnya, saudaraku, dia orang yang pelin-pelan, ya, diberitahu tetapi tetap juga susah gitu.
sampai akhirnya dia menangkap apa yang Tuhan perintahkan. Dan kita tahu akhirnya mereka menjadi powerful, luar biasa. Bukan hanya Petrus. Ya, kalau kita baca, Yesus sampai pernah berkata, sampai berapa lama lagi aku bersama-sama dengan kamu. Ya, betapa dia memberikan waktunya, hatinya, untuk sampai murid-murid ini mengetahuinya. Ya, Tuhan Yesus mengajari dengan begitu rupa. Jadi mari Bapak Ibu, ya, mari masukkan dirimu. Kalau engkau belum dimuridkan, saudaraku, beritahu pada gembalamu, gembala satelit, pemimpin komselmu, saya mau dimuridkan, supaya engkau mendengar secara khusus iman Kristiani. Bukan hanya sampai di sana, engkau juga memiliki kewajiban, perintah Tuhan kepadamu, apa yang kau dengar itu harus engkau percayakan kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Jangan puas engkau hanya menjadi anggota gereja rajin, mungkin juga sudah sampai dimuridkan. Jangan puas sampai di sana, karena perintah Tuhan selanjutnya adalah engkau harus mempercayakannya kepada orang-orang yang dapat dipercaya, kepada orang-orang yang harus bisa akhirnya memegang itu menjadi dipercaya, saudaraku. Bukan hanya sampai di sana, engkau naik lagi, lebih tinggi lagi, sampai orang itu bisa lagi mengajari orang lain, sehingga terjadi siklus perulangan, saudaraku. Orang yang kita murid ini memuridkan dan memuridkan murid yang memuridkan kembali lagi. Itulah, saudaraku, yang dimaksud oleh Rasul Paulus kepada Timotius, menjadi perintah bagi Timotius, saudaraku, di 2 Timotius 2 itu. Saudaraku, kalau lihat Timotius, luar biasanya, ya, dia melayani jemaat Tuhan di Efesus. Dan kalau kita lihat, saudaraku, akhirnya surat Rasul Paulus kepada Timotius adalah menolong dia, membuat guidance kepada dia, membuat guidance bagaimana mengangkat para diaken, mengangkat para penatua. Artinya Timotius berhasil bukan hanya membangun jemaat Tuhan di Efesus, dia juga membangun jemaat-jemaat lokal. Mengapa? Saya percaya karena dia mau dimuridkan dan memuridkan, dan banyak orang boleh dibangun menjadi orang-orang yang kuat. Bukan hanya sekedar jumlahnya makin banyak, tetapi yang dibangun adalah jemaat yang kuat, imannya kuat. Mari Bapak Ibu, kita berdoa, bukan hanya berdoa supaya jemaat Tuhan makin banyak merasakan kasih Tuhan, tetapi mau juga, saudaraku, ya, menjadi orang-orang yang mau mempercayakan apa yang dia dapat. Bukan hanya dia mendapatkan sesuatu dari Tuhan, tetapi dia juga mau mempercayakannya kepada banyak orang, membuat orang-orang itu menjadi orang yang dapat dipercaya, bahkan sampai cakap mengajar orang lain. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa, saudaraku.